Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 447 sampai dengan 448, Injak ya. Tahap pertama mata ilahi dari kekosongan. Suara mendesing. Zuo Fen muncul 100 meter jauhnya tepat saat Huangpu Tianyuan menyerang dengan suara keras lainnya. Ekornya menyapu secara bersamaan, memotong udara dengan kekuatan seperti itu, gelombang kejut terbang di sebuah bukit sepi 1 kilometer jauhnya, menghilangkannya dari keberadaan. Pasukan menjadi tegang karena kekuasaan yang ditunjukkan secara berlebihan. Kedutan sekecil apapun dari ekor itu akan membuat salah satu dari kita pergi dari dunia ini, sama seperti bukit itu. Mata Zuo Fen tertuju pada makhluk mengerikan itu, bersukacita atas pelariannya yang tepat waktu. Dia harus berterima kasih kepada Divine Eye of the Void atas keberuntungannya. Waspada saat dia melawan tubuh berlian 9 naga, menghadapinya masih mematikan. Tampilan sebelumnya sudah cukup untuk membuat kulitnya merinding. Itulah yang membuatnya begitu percaya diri sehingga dia bisa menanganiku dan Gu Santong begitu dia mendapatkan akar bodi. Zuo Fen menenangkan hatinya yang panik dengan nafas panjang. Retak. Memalingkan kepalanya, leher Huangpu Tianyuan mengeluarkan suara patah, mengejek, hampir lupa kamu juga memilikinya. Kamu memang cepat, tapi apakah kamu lebih cepat dariku? Huangpu Tianyuan menjentikan ekornya dan berada di atas Zuo Fen dalam sekejap. Zuo Fen melihat dua cakar mengarah ke kepalanya dan ekor baja datang ke arahnya lagi. Mata Zuo Fen bersinar keemasan lagi dan dia menghilang. Tapi saat dia muncul, Huangpu Tianyuan menjentikan ekornya ke wajahnya beberapa saat kemudian. Saat Zuo Fen bermunculan, Huangpu Tianyuan menemaninya di setiap langkah, bahkan tidak menyisakan ruang untuk bernapas. Semua orang merasa gugup melihat mereka pergi. Ini adalah pertama kalinya melihat Zuo Fen yang sombong melarikan diri, membawa serta keyakinan yang mereka miliki untuk memenangkan perang ini. Dengan Zuo Fen dalam pelarian, siapa lagi yang tersisa untuk berurusan dengan Huangpu Tianyuan? Zuo Fen juga kewalahan. Kemanapun dia pergi, pria itu selalu ada di sana untuk menyambutnya, semakin menekannya. Ini berhasil menunjukkan bahwa mata kekosongan ilahi miliknya masih memiliki ruang untuk perbaikan, namun pelatihannya masih kurang. Yuan Shan dan yang lainnya sangat gembira, menyeringai lebar. Hus. Dua sayap biru tumbuh dari punggung Zuo Fen, sayap hantu laut. Cahaya kebiruan menyebar dan Huangpu Tianyuan merasakan pikirannya melambat, pandangannya menjadi kabur. Namun karena dia telah berlatih dalam tubuh berlian 9 naga, dia adalah seorang ahli tahap radian puncak dan memiliki jiwa untuk melawan ilusi tersebut. Tapi itu terbukti merupakan penundaan yang cukup bagi para ahli sekaliber Zuo Fen. Hihihi, ini kesempatanku. Zuo Fen menggunakan celah ini untuk menggunakan lengan kanannya yang merah untuk memukul. Bam! Huangpu Tianyuan terpesona. Mulut Zuo Fen melengkung, tapi kemudian wajahnya membeku dan bergetar. Tidak mungkin. Lengan kilin yang perkasa sebenarnya. Gemuruh. Huangpu Tianyuan terjatuh di udara beberapa kali sebelum bangkit kembali. Dia melihat dadanya dan menyeringai. Ada bekas samar di sana, tapi tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Hai, Zuo Fen, hanya itu yang bisa kamu kumpulkan setelah akhirnya membuatku terbuka? Itu bahkan tidak menggelitik. Huangpu Tianyuan terkekeh, dan sekutu-sekutunya membunyikan klakson mereka secara bersamaan. Gedung bunga melayang dan yang lainnya semakin murung. Huangpu Tianyuan seperti monster yang tidak bisa dipatahkan, merampas peluang kemenangan mereka, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menembaknya. Karena selain keberuntungan, seseorang harus menargetkan kelemahannya, memberi mereka kemenangan. Tapi Huangpu Tianyuan tidak memiliki kelemahan apapun. Sisi Zuo Fen berada di jurang keputusasaan. Raja Bayangan, Sima Hui dan Fang Qiubai, orang-orang tak berdosa di dekatnya, tidak bisa berkata-kata. Kami semua merasakan Huangpu Tianyuan terlahir kembali, tapi tidak pernah membayangkan dia akan berlatih tubuh berlian 9 naga. Zuo Fen tidak bisa berbuat apa-apa.
Shadow King menghela nafas, jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi kemenangan Regent Estate. Dan Huangpu Tianyuan menjadi ancaman terbesar kami. Sima Hui menghela nafas, kami akan membantu klan Luo lebih awal jika kami mengetahuinya. Tapi sekarang Huangpu Tianyuan memiliki posisi yang luar biasa dan ini hanya akan membuat berurusan dengannya lebih sulit. Yang lain mengangguk dan Fang Qiubai berkata, Gu Santong mungkin satu-satunya yang bisa melawannya. Tapi sejak dia mengejar Zhuo Fen, pengacau itu telah hilang. Mungkin Zhuo Fen menghabisinya. Shadow King mendengus, anak itu tangguh, tapi berjiwa anak-anak. Dengan skema Zhuo Fen, bahkan menjadi lebih lemah dia akan memiliki keuntungan tertinggi. Sangat mudah untuk membunuhnya dengan cara apapun. Tanpa Gu Santong, bagaimana kita bisa menghadapi Huangpu Tianyuan? Kami seharusnya bekerja dengan Huangpu Tianyuan untuk menangkap Zhuo Fen, dan menangkapnya nanti. Tapi sekarang, bahkan jika kita bekerja sama dengan Zhuo Fen, tubuh berlian 9 naga tidak mudah untuk diatasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton. Rencana yang mulia. Sima Hui menghela nafas. Shadow King mengangguk, jangan terlalu yakin. Kami masih memiliki 2 orang lagi. Siapa? Sima Hui bertanya. Mata Raja Bayangan berkilat marah. 5 naga ilahi yang mulia adalah nyata dan dia memiliki 2 ahli di ibu kota kekaisaran. Mereka ditugaskan untuk membatasi Gu Santong, tapi kelihatannya, mereka akan melawan tubuh berlian 9 naga. Apa? Keduanya menangis. Kedua naga ilahi ini tidak mengetahui hal ini, sementara Raja Bayangan mengenal mereka dengan cukup baik jika dilihat dari nada bicaranya. Raja Bayangan tersenyum melihat kebingungan mereka dan mengingat dengan lantang, mereka adalah teman lamaku, dan lebih dari layak disebut naga ilahi. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya karena Anda datang belakangan. Bukankah Anda akan lebih cepat meninggalkan sisi yang mulia, mengetahui bahwa dia tidak berdaya? Keduanya berseru. Itu semua adalah bagian dari rencana yang mulia. Tapi mereka telah berada di sisinya selama bertahun-tahun namun Kaisar tidak sekalipun membiarkan hal itu terjadi tentang 2 naga ilahi tambahan. Itu menunjukkan betapa tidak nyamannya perasaannya terhadap mereka. Keduanya menghela nafas, merasa masam di dalam. Kembali ke Zhuo Fen, dia memelototi musuhnya, rencana berjalan liar di kepalanya. Lengan kanannya bersinar lebih terang. Hihihi, masih belum menyerah? Berhentilah membuang-buang waktu, saya tidak terkalahkan. Kamu bisa berjuang semaumu tapi takdirmu adalah terbaring mati di kakiku. Zhuo Fen, tidak ada jalan keluar dari yang satu ini. Mata Huangpu Tianyuan bersinar dengan kebiadaban. Zhuo Fen mencibir, menjentikan lengan merahnya yang bersinar. Siapa yang tahu? Karena pukulanku tidak menghasilkan apa-apa, aku hanya perlu menginjakmu. Menginjak. Huangpu Tianyuan menatap kakinya dengan nada mengejek, kamu hanya memiliki lengan yang kuat. Kamu pikir kaki kecilmu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan lenganmu? Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, Senyuman memutar Zhuo Fen muncul. Akal sehat Huangpu Tianyuan menggelitik, tetapi melihat trik terbaru Zhuo Fen sia-sia, dia berhenti memperhatikannya. Tidak peduli betapa licik dan licinnya Zhuo Fen, di hadapan kekuatan sejati, semuanya bisa diperdebatkan. Huangpu Tianyuan mengibaskan ekornya dan menembak ke arah Zhuo Fen. Yang terakhir menggunakan shift untuk muncul 100 meter di atas. Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya untuk mengejarnya, tepat saat mulut Zhuo Fen membentuk senyuman menyeramkan, lengan kanannya yang merah menghantamnya. Huangpu Tianyuan mendengus, menggunakan cakar naga bumi untuk memblokirnya. Saat bersentuhan, kepalan tangan merah itu meledak dalam ukuran besar, mengubah bentuknya dari kepalan tangan menjadi kuku binatang spiritual. Di hadapan angin yang beriak, kekuatan yang menggelikan, dan kekuatan yang tak terbatas, Huangpu Tianyuan tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada hal itu. Dengan Zhuo Fen datang dari atas dan dia dari bawah, sudah terlambat untuk menghindar. Kuku merah itu bahkan membawa rasa bahaya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjaga kewaspadaannya terhadap bajingan ini.
Zuo Fen tertawa, Huangpu Tianyuan, aku akan menginjak-injak tulang tuamu itu. Proyeksi nyata, kaki kilin yang melonjak. Bam! Sepertinya ada bongkahan batu yang jatuh ketika kaki kilin yang merah menghantam wajah Huangpu Tianyuan, menginjak cukup keras hingga memecahkan sesuatu, mengikuti suara-suara itu. Huangpu Tianyuan memasang keempat cakarnya, tapi tidak ada gunanya menghentikannya. Dia mencium tanah begitu keras hingga gelombang kejut melanda medan perang. Banyak ahli yang meludahi darahnya, mengambil jarak aman yang sangat dibutuhkan. Debu membubung dan menutupi keduanya. Saat debu mulai mengendap, cahaya menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Lengan kanan Zuo Fen telah berubah menjadi pilar merah darah setinggi 100 meter. Ia berdiri tegak dan tinggi sambil mengangkat langit. Zuo Fen sangat kecil di sebelahnya, membuat kontrasnya lebih tajam tentang bagaimana manusia bisa melepaskan pilar seperti itu. Sisi Shadow King tercengang. Tepat ketika mereka mengira telah melihat semuanya, Zuo Fen menjadi lebih aneh dengan gerakan yang lebih gila lagi. Itulah yang dia maksud dengan menghentakkan kaki. Dia memiliki kaki ketiga. Tapi binatang buas macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Menatap sayap binatang spiritual tingkat 7 di punggung Zuo Fen dan lengan kanan berkuku, itu membuat mereka bertanya-tanya. Berapa banyak bagian tidak manusiawi yang dia miliki? Raksasa! Mereka semua memikirkannya, menelan ludah dan gemetar ketakutan. Zuo Fen masih dalam batas monster manusia sampai sekarang, tapi dia telah melampaui batas dengan tampilan ini. Tak seorang pun di sana menganggap kesimpulan ini sebagai hal yang baik. Bangunan bunga melayang, paviliun naga terselubung, dan tempat tinggal Markuise pedang melompat ketakutan, meski senang dengan pembalikan itu. Dia akhirnya unggul melawan tubuh berlian 9 naga. Keuntungannya berbanding lurus dengan peluang mereka memenangkan perang ini. Sisi Yuanshan merosot, hati mereka kacau. Semenit yang lalu, mereka berteriak bahwa Huangpu Tianyuan telah melampaui Zuo Fen yang aneh. Hanya untuk mengetahui bahwa Zuo Fen sebenarnya adalah monster berwajah manusia. Bagaimana caramu mengatasinya? Kamu bisa menjadi naga bumi seutuhnya, aku peduli, kamu masih tidak bisa menerima satu pun serangannya. Pihak Yuanshan menyadari kepercayaan diri mereka sebelumnya mungkin terlalu dini. Setiap gerakan Zuo Fen penuh dengan misteri dan trik. Kamu tidak bisa menjatuhkannya dengan mudah. Zuo Fen memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkannya, seperti tersenyum jahat. Kaki kilin menancap lebih dalam ke tanah, menekan ratusan meter menjadi selusin saja. Yuanshan dan tetua Regent Estate merasa ingin menangis. Tidak diketahui nasib pemimpin mereka di bawah kuku itu, tapi sekarang mereka bertanya-tanya apakah masih ada mayat yang tersisa. Jika kamu terus menginjak-injak lagi, kami bahkan tidak akan menemukan satu tulang pun yang tersisa. Itu sungguh biadab. Keyakinan Zuo Fen adalah bahwa kekejaman sejati akan meraih kemenangan tertentu. Retak. Zuo Fen terus mendorong, mematahkan batuan dasar seperti ranting. Setiap suara hanya membantu menimbulkan ketakutan dan ketakutan pada Yuanshan dan sekutunya. Pihak gedung bunga melayang senang Zuo Fen kembali, tetapi bahkan mereka merasa sulit melihatnya masih melakukannya. Bung, santai saja. Apakah kamu harus mengubahnya menjadi tepung tulang? Kemampuan Zuo Fen untuk melakukan kekejaman hanya terkait dengan bahaya Huangpu Tianyuan. Dia tidak akan membiarkan musuhnya mendapat kesempatan sedikit pun. Dia harus menghabisinya. Ini seharusnya berhasil. Lengan Zuo Fen bersinar merah dan kembali menjadi lengan yang polos. Mengintip ke dalam lubang, dia terdiam. Batuan dasar berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan kaki kilin. Dan seorang pria yang dikenal semua orang sedang beristirahat di tengah pasir. Meskipun seluruh tubuhnya pecah-pecah, dengan darah yang bocor, dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak bernapas. Dia masih hidup meskipun kaki kilin memiliki kekuatan penuh? Zuo Fen tersentak. Semua orang telah menyaksikan kekuatan kaki kilin, dan sekarang mereka memiliki bukti tubuh berlian 9 naga yang tangguh. Orang itu sangat tangguh. Batuk. Darah muncrat di setiap gerakannya, dari hidung dan mulut, telinga dan matanya, tetapi Huangpu Tianyuan berdiri di bawahnya, sambil tertawa, Zuo Fen,
Saya jelas tidak melihat itu datang. Tapi bahkan dengan gerakan mematikan itu, kamu tetap tidak bisa menjatuhkanku. Persetan denganmu dan tubuhmu. Kamu sekarang hancur dan terluka. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan kaki kilin untuk pertama kalinya, percobaan kedua akan menghabisimu. Kamu setengah mati. Mata Zuofen berbinar. Huangpu Tianyuan hanya tertawa lebih keras, setengah hidup lebih seperti itu. Apakah kamu sudah lupa? Tubuh Intan 9 Naga saya telah mencapai langkah ini dengan bantuan akar bodi. Ini tidak hanya sulit, tapi tidak bisa dipecahkan. Huangpu Tianyuan membuat tanda dan berteriak, tubuh berlian 9 naga, transformasi jiwa naga ke-8, raungan naga yang mengembalikan. Mengaum. Di bawah tatapan kaget semua orang, jiwa naga hijau keluar dari tubuhnya dan meraung saat berputar di atasnya. Lampu hijau menyinari dirinya, menyembuhkannya dengan sempurna, bahkan tidak meninggalkan bekas luka saat sisik-sisik itu bersatu kembali. Ketika jiwa naga kembali ke dalam, dia sekarang sudah menjadi gambaran kesehatannya. Mata Zuofen bergetar karena terkejut. Ascending Dagon menyatu dengan akar bodi, dan membuat bajingan ini kembali sehat setiap kali dia terluka. Menambahkan tubuh tangguh ke dalam campuran dan kamu akan memiliki mesin pembunuh yang tidak bisa dihancurkan. Zuofen mengerutkan kening. Sisi Shadow King menjadi tegang. Kekuatan Huangpu Tianyuan yang luar biasa mengejutkan mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Bahkan jika Gu Santong turun tangan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan monster tua ini yang sembuh kapan saja, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya, bagaimana dengan dua naga ilahi lainnya, bisakah mereka melakukannya? Raja Bayangan berkata, yang aku tahu adalah mereka bisa menangani Gu Santong, tapi tidak bisa membunuhnya. Saya rasa Huangpu Tianyuan termasuk dalam kategori yang sama. Selama masih ada jalan, kita akan berpikir untuk membunuhnya nanti. Sima Hui bergumam. Huangpu Tianyuan merentangkan anggota tubuhnya untuk mengejek Zuofen di atas, namun pria itu tetap tenang dan sejuk. Mata Zuofen bersinar dan dia meninju dengan tangan kanannya lagi. Karena aku belum punya cara untuk menghabisinya, aku akan menghentikannya. Menyiksanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan siapa tahu, mungkin cara untuk membunuhnya akan muncul. Taktik penundaan klasik. Ikat musuh terlebih dahulu, lalu luangkan waktu untuk berpikir. Itu adalah pilihan yang sangat jelas sehingga bahkan Huangpu Tianyuan pun dapat melihatnya. Jadi dia membalas dengan mengibaskan ekornya dan melompat keluar. Ledakan. Kaki Zuofen menghantam tanah, tetapi tidak dengan Huangpu Tianyuan. Sambil mengerutkan kening, Zuofen menghela nafas dalam hati. Dan tentu saja semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia hanya mendapatkan Huangpu Tianyuan untuk pertama kalinya karena seberapa dekat mereka dan memiliki unsur kejutan. Tapi Huangpu Tianyuan adalah pembelajar yang cepat. Dia harus menjaga jarak dan kecepatannya cukup untuk tetap jelas. Yang lebih buruk lagi adalah Huangpu Tianyuan bukanlah orang tua yang sombong seperti yang dia lakukan, tapi dia malah berhati-hati. Musuh terburuk adalah musuh yang berhati-hati. Zuofen menghela nafas. Keluar dalam keadaan kosong dengan musuh yang berjaga, meninggalkan Zuofen dalam kesulitan yang benar-benar mengerikan. Contohnya, dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali kaki kilinnya karena rahang berdarah datang dari belakang. Zuofen, sekarang giliranku, hahaha.